Live On episode 5 dibuka di latar tempat sekolah baik orang yang akan mengadakan festival musim semi yang akan berlangsung sangat meriah. Para murid-murid menyiapkan berbagai cara untuk menarik pelanggan dan menghasilkan banyak uang, tak terkecuali klub penyiaran. Mereka berdiskusi dan memutuskan melakukan siaran langsung untuk memikat banyak siswa ke acaranya. Di sisi lain, Kang Jae-yi dan Kim Yoo-shin belanja bersama. Hal itu dilakukan Kang Jae-yi untuk menetralkan pikirannya dari kenangannya bersama Do Woo-jae. Tapi Kim Yoo-shin sudah menduganya bahwa mereka sekarang sudah putus. 베테랑은 무슨 또 슬픈 노래 틀고 엄청 울었다가. Di sisi lain, Kauntek sedang mengedit video untuk disiarkan keesokan harinya. Nah, tapi ia menemukan sebuah video baik orang yang tak sengaja terekam. Nampak baik orang yang sedang bernyanyi dan menghayati lagu yang diputar. Hal itu membuat Kauntek tersenyum dan menyadari perasaannya selama ini, bahwa ternyata ia sudah menyukai baik orang. Keesokan harinya diperlihatkan baik orang yang sedang berjalan di halaman sekolah. Tiba-tiba ia ditawari oleh seorang siswa untuk menuliskan judul sebuah film yang jika beruntung filmnya akan diputar di saat festival dimulai. Ia pun menulis film berjudul Hero di pohon itu. Nah, akan tetapi ada seorang pria yang berada di belakangnya yang juga menempelkan film pilihannya. Tak lain dan tak bukan, itu ialah Kauntek. Kembali ke tim penyiaran untuk persiapan makanan mereka, Orang dan Sohyun pun ditugaskan untuk membeli persediaan makanan di supermarket. Kembalinya baik orang ke klub, ternyata yang lain sudah pulang dikarenakan hari yang sudah malam. Akan tetapi di sana masih ada Kauntek yang ingin membenahi sebuah data yang terhapus. Kemudian Kauntek dan Orang pun pergi ke atap sekolah karena mereka akan mengambil video di sana. Tapi sebelum itu, setelah mereka berdua berada di sana, keduanya sangat senang sekali karena bisa menikmati indahnya malam di hari itu. Mereka saling curhat yang membuat mereka semakin dekat. Kauntek meminta pendapat Beng Horang pada orang yang selalu mengecewakannya, yaitu ialah ibunya sendiri. Ibu Kauntek selalu membuat janji yang selalu ia langgar. Dan Beng Horang mengatakan, berarti Kauntek masih mengharapkan sesuatu dari ibunya. Karena jika kita selalu berharap kepada seseorang yang akan mengecewakan kita, berarti ada sebuah keinginan yang kita harapkan dari orang itu. 남기려고 난린데 왜 너는 그걸 다 너가 안고? 그 사람한테 넌 아직 기대가 남았나 보다. 실망하는 거 보면. Kemudian mereka pun pulang bersama. Di jalan Kauntek memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada baik orang. Namun Kauntek tak memaksa baik orang untuk menjawabnya jika ia merasa tak nyaman. Namun yang diharapkan Kauntek bahwa mereka akan tetap berhubungan seperti biasanya. Dan baik orang pun hanya bengong mendengar hal itu. 내가 너를 좋아하는 것 같아, 백호랑. 좋아해, 너를. Singkatnya, festival pun dimulai. Semua siswa sangat sibuk mempersiapkan diri untuk tampil di pesta festival. Tak terkecuali Kim Yoo-shin yang berdandan rapi untuk membuat Ji So-hyun terkesan. Di sisi lain, para tim penyiaran juga mempersiapkan siaran langsung mereka. Kauntek meminta baik orang untuk menyiapkan sebuah diska lepas saat klub teater tampil nanti. Akan tetapi ketika Kauntek meminta barang itu, baik orang sangat heran karena diska lepas yang ada di padnya tiba-tiba hilang. Lantas Kauntek pun pergi dan mencari di ruangan lain. Ketika jam makan, baik orang bertanya pada Kauntek,
Bagaimana bisa seseorang yang menyukainya menatapnya sangat dingin pada waktu lalu? Keontek mengatakan bahwa hal itu tak ada hubungannya dengan rasa sukanya. Karena kalau salah tetaplah salah, ucap Keontek. Acara musim semi dimeriahkan beberapa klub dan ternyata Kim Yoo-shin juga mengikuti pertunjukan itu. Seseorang tiba-tiba memberi Sohyun bunga, yang ternyata bunga tersebut dari Kim Yoo-shin. Akan tetapi tiba-tiba ia dihubungi oleh seseorang lelaki yang menyebarkan gosip bahwa ia adalah pacarnya Sohyun. Sohyun yang geram pun langsung keluar dari ruangan itu dan dengan disusul oleh Kim Yoo-shin. Di luar ia menemui pria itu dan mengatakan bahwa ia tak suka ditempeli sembarang orang. Ia juga mengatakan bahwa pria yang berhubungan dengannya bukan cuma dia saja. Karena tak paham, Sohyun pun menegaskan bahwa ia tak suka dengannya dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi di saat ingin kembali ke dalam, ternyata di belakang Sohyun sudah ada Kim Yoo-shin yang mendengar semua kata-katanya. Nah, tapi saat pria itu akan mengejar Sohyun, ia ditahan oleh Kim Yoo-shin. Kim Yoo-shin menegaskan jika Sohyun tak suka dengannya, maka ia harus pergi dan Yosun akhirnya pun menyusul Yi Sohyun. Sohyun yang gusar pun ditatangi oleh Kim Yoo-shin dan Kim Yoo-shin pun memberikan bunga kepada Sohyun. Sohyun berterima kasih, tapi ia juga menegaskan jika ia ingin hubungan lebih, maka ia akan memblokir Kim Yoo-shin dari daftar temannya. Nah, tapi sebelum selesai mengucapkan hal itu, Kim Yoo-shin memotongnya dengan mengatakan bahwa ia tak ingin lebih dari ini. Dan ia juga memohon untuk tidak memblokirnya dan meminta Sohyun untuk membalas pesannya saja. 내 연락 씹으면 안 돼. 알겠지? Kembali ke pertunjukan, akhirnya tiba giliran tim penyiaran yang menampilkan Baekhyun yang live secara eksklusif. Awalnya pertunjukan tersebut berjalan lancar. 1년 전 친구들이랑 같이 찍은 사진을 SNS에 올린 거예요. 그거 쌍수 전 사진인데. Namun ada sebuah komentar yang secara tak langsung dibaca oleh Baekhyun dan trauma masa lalunya pun kambuh seketika. Melihat hal itu, Keontek pun langsung menutup tirai panggung dan ia langsung menemui Baekhyun. Ia pun memandang Baekhyun dan mencoba untuk menenangkannya. Dan berakhirlah episode 5 dari drama Live On ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Minggu depan akan upload episode 6. Tunggu kelanjutannya, oke? Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. See you next video. Adios di Caramelos. Sampai jumpa. Bye bye.